ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك Inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu ya'lamu maha mengetahui annaka bahwa engkau Muhammad takumu telah bangun malam adna min sulusai laili kurang dari 2/3 malam wa nisfahu atau seperduanya setengahnya wa sulusahu atau sepertiganya wa ta'ifatum minal ladina ma'ak dan sekelompok orang yang juga bersamamu Muhammad. Poin pertama, ayah bunda, karena rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pengen ditatap Allah, dilihat Allah, diperhatiin Allah, dijagain Allah, disayang Allah, dirahmati Allah, bangun malam, Allah natap, Allah ngeliat, Allah senang, sama kayak orang tua yang rindu sama anaknya yang lagi ada di pesantren misalnya, atau anak yang lagi kuliah di kampus seberang jauh dari rumah, orang tua datang, begitu di sana melihat anaknya lagi rajin banget belajar, atau anaknya lagi tilawah Al-Quran, atau anaknya lagi qiyamul lail. Uh, itu kayaknya orang tua girang sama Allah setiap malam turun ke langit dunia. Cuma pengen melihat ada nggak yang bangun, ada yang nggak minta, apakah ada yang doa, apakah ada yang minta ampunan. Allah akan berikan, Allah akan berikan. Allah girang. Allah lihat, Allah tahu, Allah dekat. Karena itu yang pengen disayang, yang pengen dijabah, yang pengen hidupnya diberkahi, bangun malam. Di hadapan saya almarhum Abang Kiai Haji Arifin Ilham. Kalau baca ini nih, nangis. Dan Al-Muzammil adalah salah satu dari 7 surat yang beliau amalkan dan keluarga besar Az-Zikr amalkan. Jadi nanti ayah bunda cari ya, 7 surat yang dibaca harian oleh keluarga besar Az-Zikr itu ijazahnya dari almarhum Ustaz Arifin Ilham. Salah satunya. Kalau beliau baca ayat ini, nangis Bob katanya. Allah lihat, Allah natap kalau kita qiyamul lail katanya. Dan kita datang, Allah datang, kita lagi sholat. Bahagianya Allah. Inna rabbaka ya'lam. Rabbmu tahu Muhammad, annaka bahwa engkau. Atau umatmu, atau para sahabatmu yang sholat malam Allah tahu. Allah dengar, Allah ijabah, Allah kabulkan, Allah ampuni. Itu poin pertama tuh ya bunda. Jadi rayakan setiap malam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sambut dengan meriah. Kalau bisa rumah kita jauh sebelum subuh udah terang. Semua orang udah bangun. Apalagi udah mandi, cakep. Kemarin latihan sholat khusyuk di Selawi, saya bilang kalau misalnya Presiden Prabowo nih mau ke Selawi, cuma bilang saya
Jadwal saya padat banget nih. Lagi ada retreat di Magelang. Tapi saya mau datang ke Selawi. Bisanya jam 2 sampai jam 4. Orang-orang Selawi nanya jam 2 sampai jam 4. Apa Pak Prabowo? Jam 2 malam, kata Pak Prabowo. Karena saya sibuk banget. Saya nanya sama orang-orang di Selawi, kira-kira kalau Pak Prabowo datang jam 2 malam, ini orang-orang Selawi kira-kira udah terang belum tuh rumah-rumahnya, ruang pertemuannya terang. Ya terang. Kira-kira nyambut Pak Prabowo datang nih, padahal dia cuma manusia doang. Kira-kira pada mandi kan itu, kira-kira. Ya mandi loh, Ustaz. Kalau presiden datang masa nggak mandi? Maka saya bilang, karena itu nggak pantas. Kalau Allah datang, masih bau iler tuh bajunya. Belum mandi, nggak sikat gigi, nggak pantas. Jadi harus yang paling cakep. Karena apa? Nyambut Allah datang. Dan kalau nyambut manusia yang istimewa aja segitunya, kita sambut. Nah, ini Allah yang datang. Ya Bunda, nanti cari lagi ya hadis. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sam'id dunya. Rabb kami turun ke langit dunia. Ketika malam tersisa sepertiganya. Dan Allah menyeru, adakah yang berdoa aku ijabah? Adakah yang meminta padaku, aku akan kabulkan. Adakah yang mohon ampunan, aku akan ampun. Nggak cuma bagi-bagi sepeda, enggak. Segala-gala yang minta dikasih sama Allah. Jadi Allah senang, Allah datang, Allah berikan segala-galanya. Yang kedua ya Bunda, ini waktunya masih ada nggak nih? Masih. Masih banyak, Gus Bo. Masih, masih. Yang kedua, lihat porsi sholat malam. Mudah-mudahan nanti kita sampai itu. Belum 2/3 malam udah bangun. Atau setengah malam. Atau sepertiganya. Tadi itu Usbok ngasih gerakan begini tuh. Tet, tet, tet. Maknanya kalau ini jam 12 malam, yang disebut adna min sulusil laili begini. Jangan-jangan jam 10, jam 11 malam udah bangun. Wasulusahu, nah ini jam 2 malam. Jam 2 sampai jam 4 itu sulusahu. Yang disebut adna min sulusil laili begini. Jam 10, jam 11 malam. Waniswahu tengah malam jam 12. Balik dari awal surat Muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu. Awal perintah Allah salat malam itu tengahnya, tengah malam. Awin kusmin qalila nggak sanggup, kurangin sedikit. Nanti kalau sudah sanggup, auzid alaihi, tambahin, tambahin. Sebab boleh nggak jam 11 sih udah kebangun, boleh nggak sholat 2 rakaat, terus ngantuk tidur lagi? Jawabannya boleh, Bunda, ayah, boleh. Nanti jam 1 dibangunin lagi sama Allah. Bangun lagi, sholat lagi. Sholat 2 rakaat, tambah mau witir 3 rakaat. Terus ngantuk lagi, sebab boleh nggak tidur lagi? Boleh. Karena ada orang yang berkali-kali begitu. Dibangunin sama Allah, tapi pengen sholat. Boleh. Dicicil boleh. Tapi kalau ayah bunda mau mulai dari jam 2 subuh sahur sampai subuh, bagus. Atau nanti sudah terbiasa mulai jam 12 sampai subuh, bagus. Atau nanti kalau udah naik kelasnya, kayak Rasulullah. Jadi mulai dari kurang dari sepertiga malam. Maknanya ya bunda, kira-kira 8 jam. Ya mulainya Rasul. Jadi mudah-mudahan nanti sampai 6 sampai 8 jam sholat malamnya Rasul. Kalau nggak bisa tidur boleh nggak? Boleh.
Jadi kalau nggak bisa tidur, sholat malam. Nanti ayah bunda bakal bakal tahu bagaimana acuan sholat malam yang terbaik. Rasulullah SAW bilang bahwa puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa Daud alaihissalam. Dan sholat malam yang terbaik adalah sholat malamnya Daud alaihissalam. Bagaimana sholat malamnya Daud alaihissalam dijelasin sama Rasulullah. Dia bangun seperdua malam. Lalu kemudian dia tidur setengah malam. Lalu kemudian dia bangun seperempat malam. Lalu kemudian dia tidur lagi seperenam malam. Nanti cari hadisnya, khawatir usbuk salah. Jadi nanti ayah bunda bakal ngerti itu. Ada rumus dikasih tahu sama Rasulullah. Sholat malam yang panjang, nanti begitu sudah azan subuh yang pertama, Rasulullah SAW ngikutin caranya Daud alaihissalam. Tidur lagi. Tidur sebelum azan subuh yang kedua. Jadi kalau ngelihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nah jarak azan pertama sama azan kedua 1 jam. Jadi 1 jam terakhir tidur dengan lambung kanan. Nanti PR sama ayah bunda ya. Bagaimana sholat malam yang terbaik menurut Rasulullah? Kata Rasulullah adalah sholat malamnya Daud. Dan rumusnya dikasih tahu sama Rasulullah. Jadi seperdua tidur, seperempat bangun, seperenam tidur lagi. Jadi kalau seperdua tidur, 6 jam tidurnya. Lalu kemudian bangun seperempatnya, kira-kira 3 jam qiyamul lailnya. Seperenamnya lagi tidurnya 2 jam. Nggak tahu dihitung deh coba Maya Bunda. Jadi diatur kayak begitu sama Daud alaihissalam. Dan itu qiyamul lail terbaik menurut Rasulullah SAW. Itu poin kedua. Jadi waktu sholat malam yang Allah kasih tahu. Kurang dari sepertiga, tengah malam, atau sepertiga. Jangan sampai semua-muanya lewat. Mudah-mudahan nanti kita naik kelas. Udah biasa jam 2 malam, nanti naik tengah malam udah bangun. Nanti kurang dari sepertiga malam. Dan kayaknya Rasulullah SAW itu tidurnya mulai setengah 10, jam 11 sudah start bangun. Dan kapan lagi tidurnya? Tidurnya jelang subuh. Jadi tambah lagi tidur jelang subuh, 1 jam. Kapan lagi tidurnya? Tidurnya nanti koilulah. Jadi ada 3 stage tidurnya Rasul. Kata orang, nggak tahu secara medis, makin tua tidur makin dikit. Jadi tidurnya makin sedikit. Kadang-kadang malah setengah jam udah bangun. Setengah jam udah bangun. Gitu. Nah ini poin yang ketiga sekarang ayah bunda. Ifatun minal ladina ma'ak. Dan segolongan orang yang bersamamu Muhammad. Dulu, yang mulai sudah Allah perintahkan buat Rasul dan para sahabat sebelum sholat 5 waktu. Jadi kira-kira 10 tahun pertama nggak ada sholat 5 waktu, yang ada sholat malam dan sholat duha. Dan sholat malam ini sepanjang malam. Tapi Masya Allah, sholat malam sepanjang malam ini ayat 20 menjadi rukhsah, menjadi keringanan buat Rasul dan para sahabat bahwa nggak usah sepanjang malam. Sepertiganya boleh, setengahnya boleh, atau kurang dari sepertiga boleh. Tadinya malam mereka qiyamul lail. Nah itu poin ketiga. Poin tiga. Jadi dulunya qiyamul lail malam itu wajib. Tapi ini dikurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Dibolehin meski cuma sepertiga malam boleh. Poin 3B sekarang. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dan segolongan kecil orang bersama Muhammad yang bisa melakukan qiyamul lail ini. Maknanya nggak seluruh manusia bisa. Maknanya nggak seluruh Muslim bisa qiyamul lail itu.
Maknanya nggak semua orang beriman bisa. Jadi hanya orang-orang yang Allah pilih. Engkau Muhammad dan sekelompok kecil orang yang bersamamu. Yang bisa ngikut jalanmu dikit sedikit. Jadi kalau ayah bunda dibangunin sama Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah pilih. Allah milih kita untuk bisa ngerjain ibadah spesial ini. Ibadah yang bikin kita makin akrab, makin cinta, makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah spesial. Para ulama mengatakan, inna tahajud ada salihin. Tahajud itu adalah behavior, ada kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang yang munafik nggak bisa bangun. Orang-orang yang fasik, ayah bunda, berbuat dosa nih, sengaja atau tidak berbuat dosa pada siangnya. Ntar malamnya berat itu, nggak bangun, nggak dipilih sama Allah. Misalnya bohong, meskipun ngebohongin suami, meskipun ngebohongin istri, atau ngebohongin anak gitu, terus berasa ada geretak di hati, ya saya bohong gitu. Malamnya berat, bisa lewat. Apalagi makan subhat atau makan haram, wah itu nggak bangun. Apalagi ngelihat aurat. Kadang-kadang kalau kita lagi scrolling-scrolling, ada lagi tuh aurat lewat. Buat emak-emak, tiba-tiba ada cowok yang badan six pack keren banget tuh buka baju, atau yang buat bapak-bapak, tiba-tiba ada yang bahenol, padahal lagi cuma scroll-scroll lewat itu. Kalau cepet nggak di skip, ngelihatnya lama begitu, ya Fardi, jadi masya Allah, Allahu Akbar gitu, bukannya astagfirullah gitu, ngelihatnya lama, nah itu bangun malamnya susah. Jadi bangun malamnya susah. Nah, maknanya enggak semua orang beriman dipilih sama Allah. Yang Muslim enggak, belum tentu. Apalagi yang munafik, apalagi yang fasik berbuat dosa. Jadi kecuali dosa yang nggak disengaja. Nah, kalau dosa nggak disengaja istighfar aja. Insya Allah bangun. Jadi maknanya kalau ayah bunda dipilih Allah dibangunin. Jam 12 dibangunin, jam 1 dibangunin, jam 2 dibangunin. Berkali-kali sama Allah dibangunin. Allah pengen penglihat kita bangun. Jadi poin pertama, Allah sayang, Allah rindu, Allah kangen, Allah pengen lihat hamba kesayangan dibangun. Poin yang kedua, waktunya dikasih tahu sama Allah, perjumpaan. Dan ayah bunda, nanti ada hadis tentang Qiyamul Lail. Bahwa ada rasa saat berjumpa dengan Allah, yang itu rasanya kayak Lailatul Qadar. Dan kata Rasul, itu setiap malam terjadi. Jadi, Lailatul Qadarnya sepanjang tahun bisa. Apa sih yang diharapkan Lailatul Qadar? Yang diharapkan Lailatul Qadar itu kita jumpa Allah, kita nikmati Allah. Dan kata Rasul, itu setiap malam. Saya masih ingat tuh, waktu saya sama Usbi pertama kali datang ke rumah Profesor Muhammad Soleh. Itu beliau guru saya, terapi sholat tahajud. Waktu beliau menjelaskan tahajud, ya Allah Ustaz, saya tuh nggak kuat nungguin malam, rasanya rindu banget kata beliau. Jadi kalau malam tuh, beliau ngejelasin sama kami di pada maghrib. Tapi itu beliau ngomong itu dengan kayak serius banget. Saya tuh rindu banget nungguin malam, nungguin malam. Jadi Masya Allah, rupanya nikmat bisa setiap hari. Nah, poin kedua tuh, Allah kasih tahu waktu-waktu perjumpaan. Bisa kurang dari sepertiga, kurang dari 2/3. Bisa pada tengah malam atau sepertiga. Terus poin 3A, ayah bunda, yang mulai itu Allah wajibkan dulu buat orang-orang, para sahabat, mereka muhajirin, tapi Allah ringankan. 3B poinnya, ayah bunda, hanya orang-orang yang pilihan Allah yang akan ikut jalan Rasulullah.
yang Allah pilih untuk bisa qiyamul lail. Mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Semoga Assalamualaikum. selalu sehat.